Hai, selamat datang di channel Fanadip. Sekarang aku mau ngadain podcast sama teman-teman ya, teman-teman SMA. Jadi sebelumnya kemarin aku udah ngadain podcast sama si Firman, Gia sama Julia, cuman sedikit kesalahan teknis lah ya. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya aku gak akan ngadain konten podcast ya, karena situasi pandemik ini. Jadi lebih baik berkarya melalui podcast. Di sini udah ada Saudara Arif. Arif, perkenalkan diri Rip, atau disebut Abang ya. Ya, what's up guys? Kenalkan diri, nama saya Arif Paduga Sandika Prayoga, bisa dipanggil Abang Arif. Jangan lupa ya subscribe channel gue juga ya. Nama channelnya Arif Paduga. Oke, jangan lupa. Ya, nanti aku kasih link channelnya ya di deskripsi. Selanjutnya kita bersama Firman Arya Senjaya juga nih. Kenalin dulu diri, Man. Ya, nama saya Firman Arya Senjaya. Biasa dipanggil Firman. Terus? Ya, masuk. Kieu si Firman ya sinyal ya. Gunung, biasa di gunung. Ya, jadi teman-teman aku ini adalah teman-teman kelas, teman-teman Seman 1 Cimahi. Kalau si Abang itu orang Batu Jajar ya, orang Kabupaten Bandung Barat. Orangnya ramah, ya gitulah, olahragawan. Kalau si Firman gak jauh beda sama si Abang lah, cuman orangnya susah sinyal ya karena di gunung. Sebelum kita mulai ke obrolan yang insya Allah bermanfaat, aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan dulu buat teman-teman yang denger podcast ini ya. Marhaban ya Ramadan juga buat Abang sama AA Firman. Stay at home, stay safe. Oke, teman-teman. Terus sebelum lanjut juga ada yang nanya ke aku nih, Bang. Apa gitu, Bang? Apa? Jadi kenapa nama channel YouTube aku Fanadip, karena itu singkatan. Fan itu Fahri Alfahri Jenajat, dia adalah editor dari YouTube aku. Dan konten YouTube ini tuh dulunya gaming. Terus pure atau murni dia yang punya gitu. Datanglah aku Azib Dana Padlana. Jadi Fan Azib gitu, Bang. Bagus gak, Bang? Ya, menjanjikan lah ya. Oke teman-teman, sebenarnya kita tuh di sini berempat ya, ngobrol berempat berlima sama saudari Gea, sama temen aku juga satu lagi Tia. Cuman mereka lagi sibuk sama urusan masing-masingnya, jadi terpaksa kita bertiga dulu aja ya. Next time kita full team, oke? Masuk ke obrolan yang insya Allah penting nih, Bang. Aku mau nanya dulu ke Firman nih. Selama kegiatan pandemik, kegiatan pandemik? Selama diliburkan karena pandemik, kegiatan di rumah apa aja, Man? Teknik. Hah? Tidur. Sama baca-baca sih buat tes. Sama chatting. Ya. Sok. Mulai bahas. Ya. Kalau Abang gimana, Bang? Ya, beginilah hidup ya selama pandemi ini. Ya, paling ini sih saya mau bangun siang antara jam 1 lah gitu ya. Bangun tidur. Tunggu, aku mau ngenalin dulu teman aku satu lagi nih yang baru on. Ternyata Gea bisa hadir di podcast ini ya. Gea, perkenalkan diri dulu dong, Gea. Nama aku Gea, 17 tahun. Nah, dah. Langsung aja kita baca artikel nih ya. Teman-teman, di sini ada yang nyebut kalau sejumlah remaja hendak tawuran padahal lagi di tengah pandemi corona nih. Remaja gitu, men. Jadi gimana tanggapan kalian? Rip, Abang gimana, Bang? Ya, menurut saya ya ini karena sekarang kan situasinya tentang COVID-19 ya. Betul. Jadi waduh,
Jadi anak muda itu nggak mikir gitu. Benar bang, iya. Mereka tawuran gitu ya, mungkin karena lagi dia masa-masanya lah, namanya juga anak muda menjadi jati diri lah ya. Tapi sebenarnya itu tuh nggak boleh. Tapi di Batu Jajar aman kan bang? Itu Jajar, alhamdulillah udah aman. Alhamdulillah. Karena kan juga gitu, kalian berantem pakai senjata tajam, mungkin kalau ada salah satu teman kalian kena corona, kalian tawuran, terus kena itu benar ya, Benar bang. juga buat kayak gitu. Ini pertanyaan selanjutnya atau artikel selanjutnya buat Ibu Teteh Gia ya. Anjing ibu naon sih? Gia, aku tahu kan kamu merintis bisnis gitu ya. Kan tadi udah ada pemuda atau remaja yang tawuran, sekarang ada yang bagusnya nih, ada yang positifnya yaitu bisnis dari muda. Di sini ada yang nyebutin kalau bisnis di usia muda itu penting karena bisa memperoleh pendapatan serta pengalaman dan sebagai tantangan yang menarik. Kalau menurut Gia gimana sih? Kalau menurut aku, misalkan ada orang yang usianya lebih muda, dia udah nyuri start duluan dibanding orang seusianya, itu lebih bagus. Dimana nanti pas orang-orang seusianya dia baru mulai nyoba tentang bisnis, dia udah punya bekal duluan karena dia mulai duluan daripada yang lainnya gitu. Benar sih, tapi ada juga yang nyebutin ada nih kerugian atau halangan buat berbisnis dari usia muda, yaitu pertama belum siap mental. Kalau Gia sendiri pernah gak sih ngerasain tantangan atau hambatan di bisnis Gia? Bisnis. Oh, kalau kalau aku kan bukan bisnis apa ya. Oh iya bukannya. Paling buat halangannya mah cuma kayak buat transportasinya aja. Iya. Tapi intinya mah bisnis dari muda itu penting nggak, Bang atau Firman? Jawab. Firman belum ngomong, kasihan. Itu kan bukan nggak penting juga, tergantung orangnya sih. Orang beda-beda. Ada yang suka bisnis, ada yang enggak. Keren. Kalau Abang Arif nih, bisnis tuh di usia muda tuh penting gak sih? Kan kalau kata aku mah penting sih. Karena bisa mengurangi beban orang tua juga. Kalau menurut Abang gimana, Bang? Ya begitu ya. Menurut saya tuh bisnis muda itu sangat penting ya. Kenapa? Karena satu sisi yang lain kata Jidat tadi, kayak membantu orang tua, Betul. ya fine lah. Terus yang kedua itu kayak kita tuh jadi inilah apa namanya teh yang hidup lah gitu bisnis teh, karena di situ juga bisa menghasilkan. Kan sekarang banyak pebisnis muda yang sukses dari bisnisnya, jadi itu kayak membuat ya udah masa depannya cerah gitu, udah kelihatan gitu kan. Bener, Bang. Nah, jadi intinya mah bisnis itu memudahkan ya. Kayak lagi situasi pandemi ini juga bisnis atau khususnya bisnis online bisa digunain untuk memanfaatkan untuk bertahan hidup, benar gak guys? Ya betul. Nah betul. Nih kan tema hari ini tuh pemuda ya, tadi udah ngomongin soal bisnisnya, terus hal negatif yang tawuran itu. Nih kalau misalkan pemuda yang berprestasi atau aktif di prestasi non akademis kayak olahraga atau seni bakal mempengaruhi prestasi akademisnya gak? Soalnya kan kebanyakan orang tua tuh pengen pintar di sekolah bukan di luar sekolah. Gimana kayak menurut Kia? Kalau mempengaruhi akademis udah pasti mempengaruhi, apalagi udah sampai berprestasi berarti udah pernah ikut lomba yang besar kayak gitu kan. Betul. Dimana pasti kalau setiap pelatihan atau setiap acara lombanya juga pasti ganggu jadwal sekolah. Tapi ya namanya juga orang, kemampuannya beda-beda. Benar. Mempengaruhi, tapi sama itu minat bakat dia ya fine-fine aja. Kalau menurut Abang gimana nih? Kan Abang sebagai olahragawan, atletik, futsal, football, gimana Bang? Ya menurut saya sih pendapat ya cukup kan itu tadi
kita tuh kan ada tipenya tuh 2 orang gitu. Ada 2 tipe, ada yang suka belajar, suka ke olahraga lah. Iya. Oh ya, Firman mau namain nggak, Man? Sebagai ini gitu, olahragawan ya sebenarnya ya udah gitu, kalau saya suka harusnya kan ya aja akademik mah ya juga bisa nyusul, maksudnya kan prestasi akan mengikuti orang gitu. Ya, Bede. karena Sorry banget. karena setiap orang itu punya 2 otak ya, otak kanan dan otak kiri. Benar gak? Ya Man mau namain nggak, Man? Kasian ya, gak pernah ngomong. Apa? Mau nambahin nggak? Oh, dikit sih. Ya, karena aku kan lebih suka kayaknya berpeneliti gitu, atau nyari ya, kayak nyari prestasi lain lah selain doang gitu. Oh iya, jadi teman-teman, kata Firman itu cuman nambahin prestasi itu bisa nambahin prestasi gitu. nah, Ih, gak jelas sinyal si Firman, jadi aku harus ngejelasin gitu. Tapi aku juga gak ngerti. Oh iya teman-teman, ada tweet nih di Twitter nih, katanya angkatan kita itu angkatan paling beruntung yang lulus karena corona. Menurut abang gimana, Bang? Apa benar angkatan paling beruntung? Kalau menurut aku malah paling sial. Gimana, Bang? gini ya, sebenarnya realisme sih ini juga ya. Ada satu kelompok yang setuju, ada satu kelompok lagi yang enggak. Iya, iya. Dan Pro kontra. saya jujur nggak setuju lah gitu ya. Yang pertama mungkin nanti kita kalau misalkan mau kuliah atau daftar apa kan nanti kita nggak ada dapat nilai dari NEM-nya tuh, tapi yang itu berguna gitu ya. Dan di sini nilainya dari mana gitu kan. Sedangkan profesi memerlukan itu gitu. Oh, jadi ngomongin tentang UN-nya nih, Abang mah. Kalau Gea gimana, Ge? Apa benar angkatan kita paling beruntung katanya lulus karena virus? Kalau disebut paling beruntung sih menurut aku enggak. Kenapa? Karena tahun ini ada untung tapi ruginya juga banyak. Contohnya, oke UN dihapus. Tapi kan kita juga nggak tahu tiba-tiba lulusnya online aja gitu kan, nggak bisa ketemu temen lagi gitu. Jadi Iya. tahu-tahu udah lulus aja gitu kan, nggak bisa bareng-bareng sama temen, nggak bisa perpisahan juga. Nggak bisa- Walaupun nggak kita bisa lulus lihat. sama UN. Gak bisa lihat teman-teman di hari-hari terakhir kita ya, Ge? Iya, gak bisa bikin kenang-kenangan, gak bisa bikin perpisahan. Terus banyak perubahan yang mendadak gitu, yang belum tentu semua orang siap. Contohnya kayak soal UTBK yang tiba-tiba diganti gitu kan. Oke, Ge, itu nanti dibahas di segmen selanjutnya. Hop, Firman, mau nambahin Oh, nggak? sorry. Man? 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 Ya, Oh iya, ada. Udah bro, udah aman, udah. Man? Firman? kalau ada suaranya. Ada. Sok, gimana? Mau nambahin nggak? Apakah benar angkatan kita paling beruntung atau ada pendapat lain dari pandangan kamu? Jawabannya suka. Oke, next aja ya teman-teman. Maaf nih kalau pendengar kurang nyaman ya. Kita next ke tadi yang kata Gia. Ada perubahan di dalam kebijakan-kebijakan tahun 2020 ini nih. Salah satunya materi tes yang diujikan di UTBK hanya TPS atau tes potensi skolastik. Gimana, Ge, menurut Gia? Ge? Ge? Modar kan. Guys, abang mau jawab, Bang. Gak tahu ya, saya mau soalnya jam kuliah gitu. Kedinasan, Bang. Ya nggak tahu itu. Sedangkan ya ada lah berpengaruh gitu ya, kebijakan kayak saya kan dokter politik. Yang asalnya kantor staff itu kan kayak udah ke loket-loketan. Sekarang kayak ada online-nya gitu kan. Jadi
saya tuh kasihan kalau misalkan ke daerah-daerah praktek gitu ya. Nanti dia tuh kalau terhambat gitu, sedangkan impian dari kecilnya tuh udah bener gitu, cuman gara-gara sekarang jadi kayak ngehambat aja. Benar bang, asli. Kalau Gia gimana Gia? Oh, ada suaranya? Ada. Kalau menurut aku dampaknya untung buat beberapa pihak, rugi buat beberapa pihak. Pasti orang-orang yang udah nyiapin materi dari jauh, yang udah nyiapin pelajaran buat kayak ekonomi, sosiologi, udah sampai bimbel mahal-mahal, pasti kayak ngerasa, terus buat apa dong aku belajar? Nah, pasti ngerasa kayak gitu kan. Bener. Pasti banyak pihak yang kecewa juga. Tapi kalau buat, ada juga pihak-pihak yang merasa yes gitu, karena mereka, aduh untung aja aku santai gitu. Kasihan ya yang udah bimbel, kayak ilmunya didapetin, ilmu gak akan habis tapi uangnya sia-sia sedikit gitu. Terus tiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Ya, jadi teman-teman pendengar sekalian nih. Jadi tahun lalu itu peserta bisa diizinkan mengambil 2 kali tes ya, Ge? UTBK itu. Nah, tahun sekarang juga pernah ada isu buat dua kali tes ya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kebijakannya diganti lagi menjadi 1 kali tes gitu. Nih, kalian kan anggap aja ya kita udah emang benar-benar lulus dari sekolah. Anggap aja kita udah punya ijazah walaupun berbentuk PDF nih ya. Nih kedepannya kan kalian Geama alhamdulillah ya udah tenang ya, Ge? Alhamdulillah. Firman, Man? Masih banyak yang harus dilalui. Kalau Abang gimana Bang? Kedepannya Bang? Kedepannya ada rintangan santuy. Alright. Wih, mengerikan ya. Ini kan di setiap sesi kehidupan itu ada sosok penyemangat nih ya. Di setiap bagian kehidupan itu ada sosok penyemangat. Kalau aku sih ya pertama orang tua, kedua keluarga, ketiga teman-teman dekat yang selalu support. Kalau kalian gimana nih sosok penyemangat, atau bisa diceritain lah sedikit? Pacar kayak naon lah. Gia gimana Gia? Aku sosok penyemangat. Ada ibu, ada adik aku sama keluarga aku. Aku yang bikin aku pengen berusaha terus biasanya sudah buat ngeganti keluarga aku, ngebantuin aku gitu. Aku kan pengen balas mereka, terus aku pikir orang lain walaupun dibesarin sama keluarga yang bukan murah gitu ya, tapi bisa jauh lebih baik lah. Iya. Abang gimana Bang? Sosok penyemangatnya siapa Bang? Yang paling intinya sih keluarga besar ya. Karena jujur saya punya keluarga besar banget. Kalau di satu ini sedikit satu ya. Jadi ya keluarga sama dia selalu semangat tuh kalau saya kan orangnya kayak gitu ya, agar lah orangnya tuh kadang suka ayo kamu tuh punya gitu, punya harapan ya. Jadi di backup sama keluarga. Satu faktor lagi ya karena ya itulah cewek itu apa cowok. Yang di IPA 2 Bang? Oke, skip. Gimana Firman, sosok penyemangatnya siapa selain Neng Ija yang di IPA 6? Tidak baik. Yang pastinya sama sih kayak saya. Keluarga besar Ya. Jadi intinya sosok penyemangat mereka itu adalah ayah, ibu, serta keluarga. Dan gak lupa juga ada sosok wanita di balik kesuksesan pria. Bener gak Bang? Ya, ada.
tergantung ceweknya, tapi Wah, kalau aku mah gak punya. Ya, jadi ada pertanyaan lagi nih. Seandainya hari ini atau seandainya situasi sekarang itu bukan pandemik atau mewabah gitu, kalian mau ngapain? Gia, Aku mau jawab. sok. Aku bu. Ya sok. Ya sok. Siap, Bu, izin menjawab. Kalau aku ini bukan pandemi, aku udah pasti bakal main yang pas. Dah, Serius. serius bakal main. Kalau abang gimana bang? ini Pak saya nggak apa-apa Pak. Gimana bang? Patah-patah Saya mau bercerita dulu gimana Pak, boleh Pak? Boleh. Cerita Ya, yang panjang biar durasinya panjang biar viewersnya banyak. Jadi kapan ngomongnya? Iya sok. Ya jadi gini Pak, tuh sebelum corona tuh saya udah ngumpulin duit kan, banyak pokoknya tuh. Rencananya tuh udah wisuda gitu kan, rame-rame sama teman. Saya tuh mau naik gunung, mau ke pantai segala macam yang udah ada pertemuan gitu ya, bahkan mau pokoknya duit tuh udah wah banyak pokoknya mah. Bang juga mau nampung pokoknya duit. Wah. Mungkin tertunda ya bang, bukan gak jadi. Semoga aja jadi. Salah satunya acara villa juga semoga jadi. Ya jadi itulah menghambat, terus kita jalan sama cewek nggak bisa. Bang, udah bang, jangan dibahas. Ya sama teman-teman juga sosialis tanying. Astagfirullah. Jadi ya sekarang mah ikuti aja lah anjuran pemerintah. Betul. Yang baik di rumah saja, yang Betul. lagi bekerja di luar kota jangan pulang kampung. Benar. Ya ikut. Tapi pulang kamu sama mudik teh beda bang, cina bang. Salah. Ya biarkan saja netizen yang membahas, kita mah hanya menyaksikan saja lah. Oke siap. Tadinya mau dibahas, cuman bahas jangan. Man, gimana man? Kalau menurut kamu mau ngapain nih kalau misalkan situasi ini normal? Ya pastinya pengen dulu buat teman-teman. Udah beberapa bulan, hampir bulan. Sebulan lebih? Bulan lebih kan tuh udah banyak rencana. Jadi ya kita juga sama kayak saya siapa gitu, jadi pengen habisin waktu luang aja. Jadi bisa disimpulin kalau dia pengen main sama teman-teman, pengen menikmati hari-hari terakhirnya bersama teman-teman SMA. Kalau abang udah ngumpulin uang nih, banyak, terhambat sama COVID-19 ini. Emang ngeselin bangsat COVID-19 teh. Aduh teh, face crack wae hampura. Kalau Firman gak jauh beda sama Gea sama abang juga. Mau main sama teman-teman, kumpul lagi ya. Kalian kangen gak sama aku? Enggak sih, biasa aja ya. Ya udah ya. Ya gitu. Intinya gitu ya teman-teman pendengar. Ini ada pertanyaan katanya terakhir buat seorang katanya biar durasinya agak panjang ya. Buat Firman nih. Ini agak random Mbak ya. Buat AA Firman nih dari teman-teman SMP aku. Katanya udah punya pacar belum? Coba. Hah? Udah punya pacar belum? Cing. Udah punya apa? Ini pertanyaan. Bang. Punya pacar tuh. Bang tanya bang. Kalau pacarmu belum, tapi kan masa depan kamu siapa? Jadi kumaha nih si Amanda teman aku teh berharap kayaknya ke kamu. Oh, terlalu berharap sama sosial. Siap ya. Kalau ini ada pertanyaan juga nih buat abang nih.
mau diterusin ke dinasan aja gak akan lanjut ke klub football atau futsal bang? Ya, gimana ya, kalau melihat peluang gitu ya, masa depan saya lebih baik ke dinasan. Karena kalau berbanding dalam futsal itu juga, ya gimana ya, saya sudah kurang sih, kayak udah gabung satu aja, lebih fokus buat ke masa depan gitu. Iya, iya. Meskipun dunia bola juga menjanjikan, tapi saya lebih memilih kedinasan. Siap. Buat Gea nih, G ada gak? Mbak, Circle pertemanan yang nyaman menurut Gea gimana sih? Yang kayak gimana? kalau menurut aku circle pertemanan yang nyaman itu gimana setiap kita ngobrol, setiap kita ngomong, setiap kita cerita itu kita bisa jadi apa adanya diri kita gitu, nggak perlu merasa canggung atau nggak perlu takut merasa aduh gimana ya gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita bisa bebas jadi diri kita sendiri tanpa takut temennya bakal gimana gitu. Kalau menurut aku berarti kalau kita udah bisa jadi apa adanya sama dia, berarti dia temen yang baik buat. Oh, udah G. Udah tamat. Udah tamat ya. Jadi bersambung di episode pertama podcast ini. Jadi sebenarnya teman-teman aku tuh gak akan bikin konten podcast, maunya iOS itu isi obrolan santai. Jadi nanti kalian aku undang ke rumah atau di mana lah. Kita bikin video, kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol santai gitu, teman-teman. Siap. Bisa. Ya. Jadi buat teman-teman sekalian, makasih ya udah datang di podcastnya Fanatips. Makasih banyak. Ya, makasih kembali juga. Jangan lupa kalian juga harus nonton. Biar akunya lebih semangat buat konten-konten yang bermanfaat dan menyenangkan bagi masyarakat luar sana yang buat kalian. Semoga sukses ya nanti. Jangan sombong. Semoga tetap jaga kesehatan. Semoga kalian tetap di jalan yang benar. Amin. Semoga sukses dunia akhirat. Semoga apa lagi tuh? Semoganya deh. Semoga yang terbaik buat kalian pokoknya mah ya. Udah sekarang aku mau main layang-layang dulu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga yang nonton atau yang dengar bisa senang, bisa berbagi pengalaman juga. Dan don't forget Entong. Oh ya, don't forget untuk subscribe channelnya Abe Skuy. Abang Arif Bang Skuy. Arif Bang Skuy ya tuh channel ya, nanti linknya ada di deskripsi. Anjing aing bare lord ya. Buat Gea, apa akun IG-nya Gea? Kenapa? Enggak, pokoknya mah nanti akun IG mereka aku cantumin di deskripsi, akun IG-nya, akun Twitter, Facebook semuanya. Jadi jangan lupa nonton episode keduanya sama teman-teman yang lainnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.